Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ba'di amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada baginda tercinta kita, teladan buat kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Dan sama-sama kita hormati al-mukarramun, para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mobil khusus Bapak Haji Deden selaku pengurus di sini. Mohon maaf yang lainnya tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada semuanya. Adik-adik remaja yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini atas kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa saling berkumpul, bersilaturahmi, silaturahim, sekaligus beriktikaf di Masjid At-Taubah, melaksanakan sholat Isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal-amal kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya pada malam hari ini ditakdirkan bisa hadir di tempat ini, di Masjid Jami At-Taubah. Saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus masjid di sini telah memberikan waktu kepada saya, sekaligus mohon izin kepada para guru di sini untuk saya berbicara di mimbar ini. Saya jadi teringat ketika melihat Masjid At-Taubah, ada sebuah ungkapan di dalam kitab Hidayatul Adhiyah namanya. Begini isinya: At-taubu miftahun likulli ta'atin wa asasu kullal khairi ajma'a ashmala. Artinya, taubat adalah pembuka ketaatan. Miftahun likulli ta'atin adalah pembuka ketaatan, kunci ketaatan. Wa asasu kullil khairi, dan fondasi setiap kebaikan, ajma'a ashmala, kebaikan-kebaikan yang akan terkumpul, yang akan banyak, dengan fondasinya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kenapa adakah orang yang tertutup dari ketaatan yang berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istilah anak sekarang mager gitu ya, ke masjid malas gitu ya. Nah, saya teringat ada ungkapan dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Minhajul Abidin. Kata Imam Ghazali begini: idza ra'aita kirmanan bi ta'ati, seandainya kamu melihat bahwa dirimu itu merasa terhalang, merasa berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faklan, maka ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau, makbulun. Ini pakai kak, makbulunnya bukan pakai kok. Kalau pakai kok, makbulun diterima. Kalau pakai kak, makbulun artinya terbelenggu. Kabbalaku, dan yang membelenggunya itu adulu, adalah dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyambung kalau dikatakan tobat adalah kunci, adalah pembuka ketaatan
Nyambung dengan ungkapan Imam Al-Ghazali, karena dengan banyaknya dosa membelenggu kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu tobat? Kita melihat dari sabda Nabi Muhammad SAW, at-taubah an-nadamah. Tobat itu adalah nadamah. Nadamah itu artinya mengakui atau menyadari kesalahannya. Jadi tanda-tanda orang akan tobat itu diawali dengan nadamah, menyadari dan mengakui kesalahannya. Perbuatan-perbuatan dosa, dia merasa, dia menyadari, mengakui, oh ini dosa gitu. Karena ada orang yang tidak mengakui seperti itu. Apalagi jika merasa keren dengan perbuatannya, merasa baik dengan perbuatannya, itu adalah orang yang paling rugi, kata Allah. Di dalam surah Al-Kahfi ada Qul hal nabiyukum bil ahsarina a'mala. Haruskah memberitahukan tentang orang-orang yang paling rugi? Kalau khasirin artinya rugi, kalau ahsarin paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum, adalah orang yang perjalanan hidupnya tersesat, wa yasabuna annahum yuhsinuna sunah, tapi mereka merasa perbuatannya baik gitu. Nah, kalau orang yang merasa baik tapi berada dalam kesalahan, itu tidak diharapkan bisa tobatnya gitu ya. Beda dengan orang yang merasa berdosa, mengakui oh ini dosa, nah gitu tandanya nadamah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, seorang waliullah. Beliau membuat sebuah syair, begini syairnya: dunubi kamaujil bahri bal hiya aksaru, kamislil jibali syami bal hiya akbar. Dosa-dosaku lebih banyak daripada buih di lautan, lebih besar daripada gunung yang ada di Syam. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi dilanjutkan, walakinnaha indal karimi ida'afa, tapi jika dibandingkan dengan luasnya, dengan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah mau mengampuni, janabun minal mu'udi bal hiya asghar, yang sebanyak buih di lautan, yang sebesar gunung itu, dibandingkan dengan luasnya, besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya sebanding dengan sayap lalat. Sayap lalat kecil kan? Beli asgharu, bahkan lebih kecil daripada sayap lalat. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Ini menandakan bahwa sebanyak apapun dosa, ketika kita mengakui, menyadari banyaknya dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas maha pengampunnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di bulan Ramadan ini, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ingin diberi THR sama orang tuanya misalkan gitu ya, atau ingin mendapat upah apapun yang berbentuk duniawi, bukan, tapi ini ikhlas lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semuanya bulan Ramadan kan? Hanya
satu bulan saja Ramadan, bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Salah satu yang pertama supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi setelah nadama atau mengakui, menyadari perbuatan tersebut adalah dosa, maka buru-buru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar ya, mulai dari astagfirullah, ada lagi astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan ada lagi istighfar yang panjang, namanya Sayyidul Istighfar. Nanti bisa dicari di Google, pasti muncul Sayyidul Istighfar. Yang ada suaranya di YouTube bisa juga dicari, pasti muncul ada. Atau di TikTok bisa juga. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidul Istighfar ada nadamahnya di situ, ada pengakuannya di situ. Ada kalimat begini nantinya, Abu'u laka binikmatika alayya. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepada diriku. Ada kalimat begitu. Wa abu'u bidambi, dan aku mengakui bidambi dengan dosaku. Akhirli ampunilah. Subhanallah. Inilah salah satu supaya kita belajar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.